Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu aplikasi dan website toko online batik Sri Kandi. Nah, di mana kelompok kami beranggotakan 5 orang. Nah, dengan topik yang akan kita paparkan yaitu deskripsi dan solusi masalah. Yang kedua, perspektif produk, fungsi, dan fitur. Yang ketiga, kebutuhan perangkat pikir, batasan, dan asumsi ketergantungan. Dan yang keempat, kebutuhan antarmuka, deskripsi data, kebutuhan, dan juga non-fungsional. Nah, dengan dokumen lain yaitu seperti LD, DFD, UC case, activity diagram, class diagram, dan mockup. Nah, lanjut saja. Untuk itu, aku persilahkan untuk teman saya memaparkan deskripsi dan juga solusi permasalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan nama saya Putri Dewiandista dengan NIM 36215540119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama itu deskripsi masalah. Yang pertama, promosi penjualan yang masih belum meluas. Pemasaran yang hanya berlangsung di Pulau Jawa saja, sedangkan yang diinginkan oleh pemilik UMKM Batik Sri Kandi adalah batiknya ini bisa sampai keluar Pulau Jawa hingga sampai ke mancanegara. Yang kedua yaitu transaksi yang hanya bisa dilakukan di toko. Proses transaksi toko batik Sri Kandi masih dilakukan secara offline. Padahal toko batik ini memiliki potensi yang sangat besar pada pemasaran. Yang ketiga yaitu banyak oknum yang mengambil gambar produk batik sehingga owner tidak berani mengupload produk di media sosial. Next, yaitu solusi masalah. Solusi yang kami tawarkan yaitu membuat aplikasi toko online batik Sergandi, yang nantinya aplikasi ini menunjang proses pembelian secara online bagi customer toko batik Sergandi, sehingga memudahkan customer dalam berbelanja. Yang kedua, kita buatkan fitur login dan register. Bagi customer yang hanya ingin melihat produk pada toko online batik Sergandi, maka hanya perlu login saja. Tetapi yang ingin melakukan transaksi atau pembelian diperlukan registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian kami menawarkan fitur CRUD. Fitur ini dilakukan oleh admin untuk pengolahan data barang dan pembelian produk. Yang keempat yaitu kita menawarkan fitur checkout. Fitur checkout ini nantinya digunakan untuk proses bertransaksi menuju pembayaran. Sebelum itu ada tampilan berapa dan total belanja pelanggan untuk lanjut ke proses pembayaran. Yang kelima yaitu ada fitur upload file bukti pembayaran. Bukti pembayaran untuk mendapatkan data yang valid sehingga admin bisa melakukan proses selanjutnya atau dikemas dan diserahkan kepada kurir. Yang keenam yaitu web dan mobile. Digunakan agar lebih ramah disediakan aplikasi dalam versi website dan mobile. Selanjutnya, deskripsi produk. Pengertiannya sendiri yaitu aplikasi toko online batik Sri Kandi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang digunakan untuk mempermudah proses pembelian batik secara online tanpa datang langsung ke toko batik Sri Kandi. Aplikasi ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk keefektifan dalam membeli. Dan user dapat melakukan pembelian batik kapanpun dan dimanapun. Serta user dapat bertanya langsung melalui kontak admin yang ada pada tampilan dashboard aplikasi. Untuk gambar deskripsi produknya sendiri, alurnya yang pertama yaitu produk batik diterima dari rumah produksi. Alur yang kedua, kemudian admin membuat tabel barang dan tabel kategori produk, lalu membuat kode barang serta kode kategori. Alur yang ketiga, yaitu barang yang sudah didata akan diberi label kode barang dan kode kategori. Alur yang keempat, barang yang sudah diberi nomor barang dan kode barang akan dimasukkan ke rak sesuai dengan kategorinya untuk memudahkan transaksi. Kemudian pada alur kedua yaitu akan dilanjutkan admin menyediakan daftar produk dan fitur transaksi produk batik pada aplikasi dan web. Selanjutnya yaitu fungsi dan fitur pada aplikasi. Yang pertama adanya registrasi atau sign in dan sign up. Yang kedua dashboard.
Dashboard ini nantinya akan menyajikan daftar produk atau informasi secara umum dan sekilas. Yang ketiga, fitur CRUD. Fitur ini digunakan untuk pengolahan data barang dan pembelian produk. Yang keempat, fitur checkout. Fitur ini digunakan untuk proses transaksi pembelian produk. Yang kelima, yaitu adanya fitur upload bukti pembayaran. Ini nantinya digunakan untuk upload bukti pembayaran yang valid. Yang keenam, yaitu adanya proses logout. Proses logout ini merupakan mencabut hak akses dari masing-masing user. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Varieta Arima Rizky, NIM 3621504011174. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pengguna, kebutuhan perangkat pikir. Yang pertama, ada pengguna umum atau tanpa akses yang memiliki hak akses melihat tampilan dashboard dan tampilan barang. Lalu ada tingkat pendidikannya yaitu minimal SMP, dan tingkat keterampilan itu yang pertama terbiasa menggunakan komputer, yang kedua mengerti aplikasi internet, dan ketiga itu terbiasa menginputkan data ke dalam aplikasi. Lalu untuk pengalamannya terbiasa menggunakan komputer dalam kegiatan sehari-hari. Lalu berikutnya ada pengguna dari user yang dimana memiliki tanggung jawab menyelesaikan transaksi sesuai dengan pesanan yang sudah di check out serta mengupload bukti transaksi. Jika tidak membayar dalam waktu yang sudah disepakati atau ditentukan sebelumnya, maka secara otomatis pesanan akan dibatalkan oleh sistem. Lalu yang kedua ada mengisi identitas yang benar dalam formulir pembelian barang dengan identitas yaitu nama, alamat, nomor telepon, dan email yang jelas. Lalu memiliki hak akses yaitu login dan register. Yang kedua melihat daftar barang. Yang ketiga melihat membuat pesanan. Yang keempat ada checkout. Yang kelima dan ada upload bukti pembayaran. Lalu untuk tingkat pendidikannya yaitu minimal SMP. Lalu untuk tingkat keterampilan itu yang pertama terbiasa menggunakan komputer, yang kedua mengerti aplikasi internet, yang ketiga terbiasa menginputkan data ke dalam aplikasi. Untuk pengalamannya yaitu terbiasa menggunakan komputer dalam kegiatan sehari-hari dan bertransaksi online. Lalu untuk pengguna dari admin, itu yang pertama tanggung jawabnya melakukan pengolahan data barang dan pembelian. Lalu yang kedua ada memverifikasi data pembeli. Yang ketiga ada CRUD data stok. Lalu yang keempat melihat data pembeli. Lalu untuk hak aksesnya itu yaitu ada login, CRUD, dan mengelola data barang atau produk. Lalu untuk tingkat pendidikannya yaitu di sini minimal SMA untuk admin. Lalu untuk tingkat keterampilannya itu bisa menggunakan komputer dan mengerti aplikasi internet dan web. Untuk pengalamannya itu pelatihan cara pengolahan situs web dan manajemen data barang. Untuk jenis pelatihannya itu cara menggunakan aplikasi pembelian toko batik Sri Kandi berbasis web maupun mobile. Lalu ada batasan-batasan dari karakteristik pengguna. Yang pertama itu ada kebijakan umum toko. Yang kedua itu dapat diakses versi web dan mobile. Yang ketiga ada aplikasi digunakan di kalangan masyarakat Indonesia. Yang keempat itu memudahkan jalannya transaksi pembelian batik. Dan yang kelima ada memiliki antarmuka yang menarik namun tetap memberikan informasi produk secara lengkap. Lalu ada asumsi dan kebergantungan, yang dimana sistem yang ada dalam toko online batik Sri Kandi ini berbasis web dan mobile, sehingga diperlukan koneksi internet untuk mengaksesnya. Dan apabila dalam pengaksesan sistem tidak dapat terkoneksi internet, maka sistem aplikasi toko online batik Sri Kandi tidak dapat diakses. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, uh, baik lanjut saja. Saya Dwi Nurlai Zakia dengan NIM 3621504011177 akan memaparkan tentang dekripsi rincian kebutuhan. Nah, di mana kita membutuhkan kebutuhan antarmuka eksternal dan juga deskripsi data. Ketiga, kebutuhan non-fungsional. Keempat, atribut kualitas perangkat lunak.
Nah, di sini deskripsi rincian kebutuhan, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal, merupakan penjelasannya, sistem aplikasi toko online yang kami buat itu menggunakan antarmuka berbasis web dan juga mobile. Nah, keluaran dari sistem ini dapat langsung dilihat melalui monitor ataupun pada mobile. Nah, di sini. Nah, di sini adalah antarmuka perangkat keras ya di sini klien dan di mana prosesornya minimal itu Intel Core i3, RAM-nya 4 GB, hard disk 500 GB dan juga dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini juga ini untuk kebutuhan perangkat keras di server. Ini juga, ini untuk klien. Dan ini untuk server, di mana hosting kita memakai biaya 157.500 per bulannya. Kita memakai hosting Domanesia. Nah, selanjutnya, aplikasi toko online Batik Srikandi ini memerlukan akses internet. Dan untuk mengakses aplikasi toko ini, jadi untuk itu menggunakan jaringan WAN atau Wide Area Networks. Nah, di sini adalah deskripsi data. Kalian bisa lihat. Nah, di sini data login pelanggan, yaitu terdapat atributnya username dan password, data login admin, username dan password, dan data register pelanggan itu menggunakan username, password, email, nama pelanggan, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, di mana performasinya, proses pembelian di toko online batik ini menjadi sangat mudah dikarenakan pembelian batik dan pembayaran sudah bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Nah, di sini kita bisa lihat secara online. Bahkan orang yang ada di seluruh Indonesia bisa melihat di web ataupun aplikasi yang sudah tersedia di toko online Batik Srikandi. Nah, untuk batasan memori, di sini kami membuat besarnya memori ini tidak membutuhkan atau paling tidak sebesar 512 MB. Nah, sedangkan besarnya hard disk itu ini digunakan untuk server database itu diblokkan 980 GB. Nah, ini atribut kualitas perangkat lunak. Nah, ini kalian bisa membaca saja, di mana keandalan ini dapat dibuka pada semua web browser, ya, dan cepat bila dibuka bersama secara banyak. Nah, untuk keamanannya, ini menggunakan username dan password untuk menjalankan perangkat lunak ini. Nah, memiliki level H akses, di mana nanti level ini sudah dibuat oleh admin atau developer di project ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hanufa Ulinur dengan NIM 362-155-401-184. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen lain yang ada pada SKPL pembuatan web online toko Batik Srikandi. Yang pertama yakni ada ERD atau kepanjangan dari Entity Relationship Diagram, di mana pada ERD ini terdiri dari 6 tabel. Yang pertama yakni tabel kurir, kedua tabel user, yang ketiga tabel pesanan, keempat pesanan detail, kelima tabel produk, dan yang keenam tabel detail produk. Di mana kolom atau field pada tabel tersebut bisa dilihat pada PPT yang ada di layar. Selanjutnya yakni ada DFD. DFD itu sendiri yakni kepanjangan dari data flow diagram, yakni diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah sistem proses atau sistem operasi, di mana DFD pada pembuatan toko online Batik Srikandi seperti yang ada pada layar PPT. Selanjutnya yakni use case. Pada pembuatan toko online Batik Srikandi ini terdiri dari 3 use case, yakni use case pembeli, use case penjual, dan use case admin, di mana alur dari use case penjual dan use case admin kurang lebih sama yang ada pada layar. Selanjutnya yakni ada activity diagram.
pada toko online ini terdiri dari 3 activity diagram. Yang pertama yakni activity diagram untuk mendaftar, yang kedua yakni activity diagram untuk mencari produk, dan yang ketiga yakni activity diagram untuk men-check out atau membeli produk, di mana alurnya bisa dilihat pada PPT yang ada di layar. Selanjutnya yakni kelas diagram. Sebenarnya kelas diagram kurang lebih sama seperti ERD, namun pada kelas diagram ini diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar project. Jadi di kelas diagram ini kan ada hubungan antar project dan juga atribut yang digunakan dan juga metode yang digunakan atau operasi yang digunakan. Di kelas diagram ini juga terdiri dari 6 tabel, yakni tabel detail produk, tabel user, tabel kurir, tabel pesanan detail, tabel pesanan, dan juga tabel produk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Sekia, NIM 362155401183. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup dari website itu sendiri, website Batik Sri Kandi, yang mana untuk pada tampilan ini merupakan mockup dari register, yang mana kita menyediakan form untuk mengisi data diri seperti nama, email, dan juga password. Di sini kita menyediakan 2 kolom untuk password itu sendiri. Kemudian kita buat akunnya dengan mengklik opsi create account. Kemudian untuk mockup selanjutnya yakni untuk form login, yang mana form login ini digunakan untuk kita agar bisa masuk ke website itu sendiri, yang mana kita memasukkan email dan juga password. Ini kita klik login. Kemudian ini adalah mockup setelah kita masuk menggunakan login itu tadi. Ini merupakan tampilan dashboardnya, teman-teman. Dashboard, dan juga di bawahnya langsung ada data produk. Kemudian, nah ini data produknya. Nah ini mockup untuk detail produk, dan kalau kita mau melihat lebih detail produk yang mau kita beli, misalkan tinggal kita klik, kemudian akan muncul tampilan yang seperti ini, yang mana akan menjelaskan tentang isi produk itu sendiri. Misalkan namanya apa, harganya berapa, dan kemudian keterangan pendukung lainnya. Kemudian di sini ada opsi untuk masukkan ke dalam keranjang, nantinya biar kita bisa untuk membeli batik itu sendiri. Nah, untuk mockup selanjutnya yakni ini untuk fitur keranjang, yang mana nanti kalau kita klik fitur keranjang maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan berapa data produk yang sudah kita masukkan keranjang tadi yang sudah berhasil. Nah, kalau kita memilih opsi checkout maka akan terjadi pembayaran seperti itu. Nah, demikian untuk mockup dari website Batik Sri Kandi itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo web project di mana dari perspektif sisi user. Tampilan yang pertama yakni tampilan welcome, di mana tampilan welcome akan terdiri dari navbar dan juga slayer, di mana seller tersebut menampakkan promo-promo dari toko batik tersebut dan juga branding dari batik tersebut. Selanjutnya yakni menampilkan daftar produk atau barang yang dijual pada
toko batik tersebut, di mana mencantumkan gambar, nama, harga, dan juga stok. Dari tampilan welcome ini dapat diakses baik dari user yang belum memiliki akun maupun dari user yang sudah memiliki akun. Selanjutnya yakni masuk karena saya sudah memiliki akun pada aplikasi web ini. Login. Tampilannya mirip seperti tampilan welcome tadi, hanya yang membedakan yakni pada tampilan yang sudah login, di bagian navbar terdapat icon keranjang dan juga nama dari user yang sudah login. Tampilannya sama seperti halnya tampilan welcome yang tadi. Selanjutnya yakni menampilkan detail produk, di mana jika kita klik gambar pada menu, akan keluar dari detail produk, di mana akan menampilkan gambar, nama, harga, stok, keterangan. Dan juga kita bisa memilih berapa stok yang akan kita beli. Di sini saya mencontohkan untuk membeli 5. Lalu kita klik keranjang, di mana setelah kita klik keranjang tersebut akan masuk pada icon keranjang yang ada di sini. Klik. Nah, akan terjadi notif pesanan berhasil masuk ke keranjang. Lalu kita lihat pesanan yang tadi akan otomatis masuk ke keranjang, di mana jumlahnya 5 dan juga total harganya 615. Di fitur checkout ini kita juga bisa melakukan tindakan, yakni apabila kita tidak sesuai atau tidak ingin membeli barangnya, kita bisa melakukan tindakan delete. Seperti ini. Maka di atasnya akan ada notifikasi apakah kita mau mendelete, meyakinkan kita mau mendelete atau tidak. Jika iya, kita klik OK. Jika tidak, kita klik cancel. Maka akan ada notif pesanan berhasil dihapus. Selanjutnya yakni fitur checkout, di mana fitur checkout tersebut digunakan untuk kita jika kita sudah yakin ingin membeli barang yang kita inginkan. Kita checkout, lalu akan ada notif meyakinkan kita apakah kita mau mencekot barang kita atau tidak. Jika kita yakin, kita klik OK. Dan jika kita tidak yakin, kita klik cancel. Kita yakin karena klik OK. Maka akan ada konfirmasi pembayaran. Namun pada fitur konfirmasi pembayaran ini masih belum sempurna. Belum bisa menampilkan jumlah harga yang ada pada checkout tadi dan juga belum bisa mensubmit file yang sudah bukti file yang sudah kita transfer tadi. Sekian penjelasan dari perspektif user. Saya kembalikan ke Baik, teman-teman. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan kira-kira apa saja sih yang bisa dilakukan oleh admin. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke alamat admin. Nah, di sini admin bisa melakukan seperti melihat data user, kemudian melihat dan menambahkan produk apa saja yang mau dia jual. Di sini, nah untuk fitur dikelola produk ini terdapat view produk dan juga tambah produk. Untuk view produk di sini menampilkan fitur tambah produk dan juga barang yang atau produk yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara menambah produk. Di sini kita langsung saja masuk mengisi nama produk yang akan kita masukkan. Misalnya kita memasukkan produknya, misalnya namanya batik.
gajah kuling gitu ya. Gajah kuling hitam. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto produknya. Kemudian kita tambahkan harga yang mau kita masukkan, misalkan 150.000. Nah, untuk stoknya kita juga masukkan, misalkan kita isi 10 pieces. Untuk detail keterangan silakan ya, karena ini tipe datanya teks, bisa diisi apapun. Misalnya seperti ini, kemudian langsung saja kita submit apakah sudah masuk ke dalam. Nah, di sini sudah masuk produk yang namanya batik gajah oling hitam, dan ini gambarnya yang kita sudah upload tadi, kemudian harganya, stok, dan di sini bisa kita edit ya teman-teman. Coba kita ubah stoknya menjadi 8 misalkan, apakah bisa berhasil, dan bisa. Ini kalau misalkan stoknya habis, bisa kita hapus melalui fitur hapus ini, dan bisa teman-teman. Nah, untuk selain bisa menambahkan dan menambahkan produk, kita sebagai admin kita bisa menampilkan kira-kira apa saja sih yang sudah dipesan oleh pembeli. Nah, di sini sudah terlihat ID usernya berapa, kemudian tanggal transaksinya tanggal berapa, kemudian kode produk yang sudah dibeli itu berapa, dan di sini ada harga batiknya. Nah, mungkin cukup itu saja untuk hak akses admin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah penjelasan tentang peran tugas, yakni jobdesk tentang aplikasi Batik Sri Kandi, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.